Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah musalla al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babun nahyi an sabirrih, yaitu bab tentang larangan mencela angin, mencaci maki angin. Dijelaskan secara tegas oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari judulnya bab an-nahyu an sabirrih, bab larangan di dalam mencela angin. Bab ini masih satu kelompok dengan bab-bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya kita membahas tentang larangan-larangan seperti larangan mencela waktu, larangan mengatakan seandainya. Maka semua itu adalah penyandaran sesuatu kepada selain Allah. Ketika kita mencela atau memuji makhluk angin, ya, musibah ini karena angin, maka dicela angin, seakan-akan kita menyandarkan terjadinya sesuatu itu karena angin. Buktinya kita mencela angin. Padahal musibah itu terjadi bukan karena angin semata-mata, tetapi yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah, maka ini terlarang. Ini terlarang. Karena segala sesuatu urusan makhluk ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan semua alam ini. Dialah penciptanya. Maka kita sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan kepada selain Allah. Baik itu kita memuji sesuatu atau mencela sesuatu. Misalkan kita mencela angin, ya, anginnya buruk, atau kita memuji angin, anginnya baik, kita selamat naik kapal air, ya, perahu, karena anginnya baik. Ini menisbatkan suatu perbuatan kepada angin, kepada makhluk. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyelamatkan bukanlah angin. Yang memberikan malapetaka bukanlah angin, melainkan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencela angin seakan-akan dia ingin mengatakan bahwasanya yang menyebabkan petaka ini adalah angin.
Berarti ya di sini ada kekurangan dari sisi tauhid, ada celah dari sisi ya kesyirikan. Karena bahwasanya permasalahan ini tentu mengurangi kesempurnaan daripada tauhid. Karena apa? Karena berarti kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Maka inilah letak pelarangan atau korelasi kaitan larangan mencela angin berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi dengan dia mencela angin, ya, anginnya buruk, ya, anginnya kencang dan seterusnya, yang menyebabkan rumah rubuh misalkan, pohon-pohon hancur, gunung dan seterusnya, maka ketika dia menisbatkan kepada angin seakan-akan ya bahwasanya yang menyebabkan itu adalah angin. Maka dari masalah ini maka dia terjatuh kepada syirikan. Maka dia jatuh kepada kesyirikan. Dan kemungkinannya bisa dua. Ya, kemungkinannya bisa dua. Yang pertama bisa jatuh pada syirik besar jika dia meyakini bahwasanya yang menciptakan kehancuran itu adalah angin. Maka ini jatuh kepada syirik besar. Karena pada hakikatnya ya, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat bukan angin, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia memuji angin atau kenapa dia mencela angin? Kenapa dia nisbatkan kepada makhluk bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jika keyakinannya seperti ini, maka dia telah melakukan kesyirikan dari sisi tauhid rububiyah. Karena yang mengatur, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, bukan angin, bukan matahari, bukan air, bukan hujan dan lain sebagainya. Maka ini letak pembahasan oleh Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahhab, dimasukkan pembahasan ini di dalam kitab tauhid. Kemudian jamaah sekalian, jika seseorang meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta, Allah adalah yang mengatur alam ini, tapi ya dia nisbatkan sesuatu itu, kejadian itu kepada makhluk seperti kepada angin, ya, dan dia hanya mengatakan ini hanya sebab saja. Tetap Allah yang mengatakan demikian, tetapi dia hanya mengatakan sebabnya adalah angin. Sebabnya adalah angin. Kehancuran ini adalah angin. Ya, maka keyakinan tersebut ya adalah keyakinan yang haram dan dia jatuh kepada syirik kecil karena syirik terhadap sebab. Ya, karena pada hakikatnya seseorang itu harus yakin bahwasanya sebab itu menyebabkan akibat atau akibat terjadi karena adanya sebab. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia harus yakin bahwasanya akibat dan sebab juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab itu tidak mungkin terjadi. Sebab-sebab itu tidak mungkin terjadi. Angin tidak mungkin berhembus ke kanan yang menyebabkan dia celaka atau menghembus ke kiri. Tentu disebabkan, diciptakan sebab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sakit karena sebabnya menjaga kesehatan. Kita bisa menjaga kesehatan karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya dengan karunia dan rahmat Allah, Allah menciptakan akibat karena sebab. Tetapi ingat, sebab dan akibat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, ya, menjadikan perkataan seseorang, ya, ada seseorang berkata, kanatir rih thayyibah. Angin ini adalah angin yang baik. Ya, dan ombak pengemudi kapal ini adalah pengemudi yang baik. Ya.
Orang ini mengatakan memuji angin karena selamat dari perjalanan safar di atas laut dengan menggunakan kapal. Maka ketika dia selamat, dia mengatakan, ya, saya selamat ya karena anginnya baik dan pengemudinya bagus. Ya. Kalimat tersebut ya dijelaskan oleh beliau di dalam menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Lihat Abdullah bin Abbas ya menafsirkan firman Allah, janganlah kalian menjadikan tandingan sementara kamu mengetahuinya. Menjadikan tandingan bagi Allah, maksudnya kata Abdullah bin Abbas ini perkataan seseorang dengan mengatakan angin ini baik, laut atau pengemudi ini baik. Ini dikatakan membuat tandingan bagi Allah. Kenapa? Karena yang membuat baik, membuat dia selamat, itu bukan angin, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang sebabnya angin, sebabnya pengemudi, sebabnya dokter, sebabnya guru, sebabnya ya karena mungkin kita berusaha. Tetapi usaha-usaha itu, sebab-sebab itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebab itu begitu rumit, nggak mungkin itu terjadi ya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita berobat, ya, kita ingin sehat, maka kita berobat. Allah takdirkan dengan kita berobat ke dokter, kita menjadi sehat. Lantas, apakah kita mengatakan, ya, hanya mengatakan yang menyebabkan saya sehat adalah dokter? Tentu ini kurang adab. Ya, kita harus yakin bahwasanya sebab itu dirangkai dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin saja ketika kita berobat dokternya nggak ada. Ya, dan dokter itu ya menjadi dokter karena sebab-sebab yang lain. Kemudian kita pergi ke sana karena ada kendaraan yang mengantarkannya. Kemudian ada uangnya. Pas nggak ada pasien yang lain. Ini semua sebab-sebab yang sangat rumit sekali. Jadi kalau kita mau mengantarkan atau menisbatkan kepada sebab yang menyebabkan itu terjadi, sebenarnya sangat rumit. Sebenarnya sangat rumit. Tidaklah dia terjadi sebab-sebab itu, melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita mengetahui dengan hikmah Allah bahwasanya akibat itu terjadi karena sebab. Tapi ingat, akibat maupun sebab ya diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pintar karena lantaran kita belajar. Kita belajar ya, kita belajar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa belajar sehingga bisa pintar. Ya, maka inilah poin dari sisi tauhid. Dari sisi tauhid. Maka seyogianya yang wajib bagi kita ya, apabila kita mendapatkan kenikmatan terjadi sebab dan akibat, maka kita bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, yang wajib bagi kita adalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita nisbatkan sesuatu itu bukan kepada sebab, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap kita, ya, sikap orang yang bertauhid, ya. Ya memang kita mengetahui bahwa Allah menjadikan sesuatu itu ya karena sebab. Akan tetapi kita ingat bahwa saya yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, beliau rahimahullah membawakan dalil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi Abu Munzir. Ubay bin Ka'ab termasuk Al-Khazraj, ya, dari suku Khazraj, kaum Ansar, yang mana dia terkenal pandai membaca Quran, ya,
Bahkan dia adalah aqarrus sahabah di kitabillah azza wa jalla, yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Dan Ubay bin Ka'ab pernah diangkat menjadi imam dalam salat tarawih oleh Umar ibn Khattab dalam satu imam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin, ya, janganlah kalian mencela angin. Fa iza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian mendapati apa yang engkau tidak senangi, ya, dari angin itu, faqulu, maka kata Nabi, berdoalah. Artinya pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka min khairi hazihi rih. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada angin tersebut. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan, yang dibawa oleh angin, yang diperintahkan angin, ya, kepada yang diperintahkan kepada angin tersebut. Apa perintah yang diperintahkan angin? Apakah untuk merusak? Apakah untuk, ya, berhembus, ya, dengan baik? Wa na'udzu bika min syarri hazihi rih, dan kita berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada pada angin tersebut. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang diperintahkan terhadap angin. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi, ya, rahimahullahu taala. Hadis ini dengan tegas, ya, menjadi larangan di dalam mencela angin. Jangan kita mencela angin. Dan larangan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, mereka itu mencela angin. Apabila, ya, angin tersebut datang pada sesuatu yang tidak mereka senangi, ya, tidak mereka senangi. Maka bagi seorang muslim yang bertauhid, ya, wajib baginya apabila dia mendapatkan musibah, ya, atau mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, seyogianya yang pertama dia muhasabah, ya, dia muhasabah, dia merenung, dia muhasabah, dia mengintrospeksi diri bahwasanya musibah atau sesuatu yang dia benci menimpanya, ya, tidaklah itu datang kecuali sebabnya diantaranya adalah sebab dirinya sendiri, ya, sebab dirinya sendiri atau perbuatan-perbuatan dirinya sendiri dari keburukan dan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa yang menimpamu dari sebuah musibah, apa saja, baik itu angin, hujan kencang, kehilangan, atau apa saja, baik itu musibah, ya, maka pada hakikatnya itu terjadi karena kasabat aidikum, karena ulah tangan-tangan kalian. Ya, tentu karena maksiat. Maka pertama itu kita nisbatkan pada diri kita dulu, kita introspeksi diri, dan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaiknya seorang mukmin. Jika memang ada sesuatu yang musibah yang tidak dia senangi, jangan dia menyalahkan angin, jangan dia menyalahkan kendaraannya, jangan dia menyalahkan makhluk yang lainnya. Tetapi dia salahkan terlebih dahulu adalah dirinya dengan melihat kemaksiatan yang ada pada dirinya. Dan ini tentu karena hikmah yang besar yang mungkin kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ya, jadi Allah takdirkan, ya, sesuatu yang buruk buat kita, maka ini ada takdir buruk bagi kita. Bagi Allah tidak ada takdir buruk. Allah menciptakan kita sakit, bagi Allah itu tidak buruk. Bagi Allah itu bukan takdir yang buruk bagi Allah. Dikatakan takdir yang buruk itu dinisbatkan kepada hamba. Karena hamba itu menderita, hamba itu sedih mendapatkan musibah. Ini disebut dengan takdir yang buruk. Adapun Allah menciptakan iblis,
Allah menciptakan sakit, Allah menciptakan musibah, itu bagi Allah bukan sesuatu yang buruk. Ya, kenapa? Karena Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah yang besar. Pasti ada hikmah yang besar. Maka nisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Nisbatkan sesuatu kepada Allah. Dalam bab ini, ya, yaitu di dalam masalah angin. Karena angin pada hakikatnya itu diperintah. Angin tidak berhembus dengan sendirinya. Angin tidak berjalan baik lambat maupun kencang dengan sendirinya, melainkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman-Nya berkaitan dengan angin, ya, sehingga kita tidak boleh mencela angin. Karena memang angin adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur rih," dan dialah yang telah mengutus angin, busyran baina yaday rahmatih, ya. Dialah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira, ya, sebelum datangnya rahmat Allah, yakni hujan, ya, hujan. Sebelum hujan ada angin, ya. Maka ini merupakan kabar gembira. Sebentar lagi ada hujan, rahmat Allah akan turun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza aqallatis sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalnahu al-ma. Ya. Jadi sambungan ayat yang tadi saya baca, baina yaday rahmati, hatta, ya, sampai apabila angin itu membawa gumpalan awan yang berat, suknahu, ya, kami halau dia, li baladin mayyit, dihalau kemudian diarahkan kepada negeri yang mati, tanah yang tandus. Fa anzalna bihil ma, maka, ya, turun dengan perantara, ya, angin tersebut, ya, hujan, air. Maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan angin itu tidak berhembus sendiri, melainkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi dengan sebab angin jangan kita cela. Jangan kita mencela, karena hakikat mencela angin adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fasqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Di dalam surah Al-Hijr ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mengutus angin, ya, yang angin itu untuk tumbuhan-tumbuhan biar supaya dia bisa menyerbukan, yang bisa berbuah, bisa kawin, ya, antara, ya, yang jantan dan yang betina. Fa anzalna minas sama, maka kami turunkan dari langit itu ma'an, air, fasqainakumuhu, dan kami memberikan minum kepada kalian dengan air tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan tidaklah kalian itu yang menyimpan air tersebut. Artinya bukan, Allah yang memberikan simpanan itu. Maka ini semuanya menunjukkan tauhid rububiyah. Allah yang mengatur alam semesta ini. Bahkan Allah yang mengutus angin. Allah juga berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah. Allah lah yang telah mengutus angin. Fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah yang telah menciptakan atau mengutus angin. Maka dialah yang menggerakkan angin itu menjadi sebab tergeraknya awan. Maka langitnya Allah bentangkan, ya. Allah bentangkan di langit kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, ya. Maka Allah jadikan awan tersebut menggumpal, dan kamu lihat ada hujan yang keluar dari celah-celah awan. Maka ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengaturnya, ada zat yang mengaturnya.
yakni Al-Khaliq, sang pencipta. Ya. Dan terkadang angin itu membawa kerusakan. Ya, Allah utus dia untuk menghancurkan suatu kaum. Seperti Allah utus kepada kaumnya Ad. Ya, wa fi Adin, dan pada kaum Ad, iz arsalna alaihimur rih al-aqim. Ya, pada kaum Ad ketika kami mengutusnya atas mereka angin yang ya apa namanya yang merusak, ya, angin yang merusak, angin yang menghancurkan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya kepada kaum Ad. Ya, dan banyak sekali ya ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya angin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah juga, fataral qauma fiha sar'a, ya, dan kamu lihat suatu kaum itu, ya, karena angin sar'a, ya, dia mati bergelimpangan seperti ya tunggul-tunggul pohon kurma yang tumbang. Kenapa? Angin menghancurkan. Maka angin ini ya diutus, dia adalah makhluk yang taat, dia adalah makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk ya kekurangan dari sisi tauhid yaitu mencela angin. Ya, jadi ini pembahasan bab ini yaitu larangan mencela angin. Dari hadis ini ada 3 fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari hadis yang kita baca ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mencela angin. Tentang mencela angin. Dan mencela angin termasuk mencidrai tauhid. Ya, di mana letak mencidrai tauhidnya? Karena kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah dengan mencelaknya, seakan-akan kita meyakini bahwasanya angin sebagai penyebab, atau lebih parah lagi sebagai pencipta kerusakan itu adalah angin. Maka ini jatuh kepada syirik rububiyah. Ya, itulah letak kesyirikannya. Harusnya kita nisbatkan, kita pulangkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kenapa dilarang mencela angin. Dan bukan hanya angin, juga kita dilarang mencela waktu, ya. Ya, mencela makhluk yang lainnya. Karena pada hakikatnya matahari, ya, bumi, air, laut semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela makhluk tersebut berarti mencela yang membuat makhluk tersebut, yang mengatur makhluk tersebut, yakni mencela Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Yang kedua, kita ambil faidah dari hadis ini bahwasanya angin mudabbiratun, dia itu diatur. Angin itu diatur. Ya. Dan dia merupakan makhluk, ya, makhluknya Allah. Terkadang membawa kebaikan, terkadang membawa keburukan. Tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia datang membawa kebaikan, ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Jika dia mendatangi kita dalam bentuk keburukan, maka kita berdoa kepada Allah berlindung daripada keburukannya. Dan muhasabah, kita beristighfar kepada Allah. Mungkin dia datang, ya, Allah utus untuk memberikan ujian dan azab kepada hambanya yang bermaksiat, seperti Allah utus kepada kaum Ad tadi. Demikian juga dengan makhluk-makhluk yang lain bisa kita kiaskan, bukan hanya mencela angin. Yang ketiga, dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim ketika dia mendapati suatu yang genting baginya, maka hendaklah dia menuju kepada Allah dan berdoa. Ya. Inilah senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang mukmin apabila mendapatkan musibah,
atau mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukainya, maka hendaklah dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia inginkan. Ya, jadi ini pembahasan yang singkat, hanya satu buah hadis dibawakan oleh beliau yang intinya bahwasanya mencela angin termasuk bagian daripada menodai kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan kita dalam masalah tauhid, kita tidak mencela angin dan tidak memuji angin juga, tetapi kita nisbatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu babun qaulullah ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ini adalah ayat di dalam surah Ali Imran ayat 154. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazunnuna billah. Mereka itu berprasangka terhadap Allah. Jadi mereka di sini yang dimaksud dengan yazunnun, domirnya kembali kepada orang-orang munafik. Yani orang-orang munafik ini berburuk sangka. Ya, ghairul haq, yang bukan hak, berprasangka yang bukan hal yang benar. Zannal jahiliyah, ya, seperti prasangkaannya orang jahiliyah. Yaquluna, mereka itu orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, hal lana minal amri min syai', apakah bagi kami ada sesuatu dari urusan ini? Maksudnya, apakah ada campur tangan dari urusan ini? Kul, maka Allah berfirman, katakan hai Muhammad, innal amra kullahu lillah. Katakan, sesungguhnya perkara itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya takdir itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kisah kekalahan di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi kekalahan, maka orang-orang munafik mengatakan dengan perkataan yang buruk kepada Allah. Di antaranya mereka mengatakan demikian, berburuk sangka. Ya, kalau Islamnya kalah, gimana nanti? Masa Allah akan mengalahkan kebenaran dan memenangkan kebatilan? Dia berburuk sangka kepada Allah. Ya, masa Islam, agama Allah kok kalah? Ya. Atau seandainya kemarin kita tidak keluar, kita bertahan saja di Madinah, maka tentu kita akan menang, kita tidak akan mati. Ya. Di antaranya mereka menyalahkan takdir ya, dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sebab kenapa mereka orang munafik berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua ya berkaitan dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibawakan ayat yang merupakan sikap atau sifat orang munafik. Dia berburuk sangka kepada Allah. Ayat yang kedua yang muallif rahimahullah bawakan yaitu di dalam surah Al-Fat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya, orang-orang munafik baik laki-laki dan perempuan diazab, juga orang-orang musyrikin laki-laki maupun yang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diazab? Az-zannina billah, karena mereka itu berburuk sangka kepada Allah, zannas sau, dengan persangkaan yang buruk. Ya. Alaihim dairatus sau. Ya. Atas mereka
mereka akan mendapat giliran yang buruk. Artinya mereka akan ditimpa azab nantinya. Ya. Wa ghadiballahu alaihim, dengan buruk sangkanya mereka kepada Allah. Allah marah kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah menyiapkan bagi mereka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, berarti ya dari ayat ini atau bab ini berbicara tentang husnuzzan. Ya, kita diwajibkan berhusnuzzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib dari sisi tauhid. Dan berburuk sangka kepada Allah ya berarti yunafit tauhid. Ya, menafikan tauhid, melukai ya pilar-pilar daripada tauhid, bangunan tauhid. Karena dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim seharusnya ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Ali Imran dan surah Al-Fat disebutkan tentang suudzon. Adapun di dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan dengan zannal jahiliyah, persangkaan seperti sangkaannya orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah artinya orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui terhadap ilmu tentang tauhid, tentang asma wa sifat, tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Fat Allah mengatakan zannas sau, dengan persangkaan yang buruk. Kemudian dua ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wa qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula, maka Ibnu Qayyim mengatakan di dalam ayat yang pertama, maksudnya di dalam surah Ali Imran, fussira hadza dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Ya, ditafsirkan zon ini, persangkaan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya. Ya, ini tafsiran Ibnu Qayyim. Kenapa mereka berprasangka buruk kepada Allah? Ya, karena mereka menganggap bahwasanya Allah tidak menolong rasulnya pada perang Uhud. Rasul kok kalah. Ya. Dalam kebenaran kok kalah dalam perang Uhud. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa anna amrahu sayadmahillu, ya, bahwasanya urusan Rasul, urusan Nabi ini akan lenyap, maksudnya kebenaran akan hilang. Lah kalau perangnya kalah, berarti agama akan musnah, kemusyrikan akan menguasai. Ini mereka berprasangka buruk. Tentu ini sikap orang munafik. Ya, kalau gini ceritanya perangnya kalah, berarti sebentar lagi Islam akan musnah juga. Ya, cuma sebentar aja berarti. Ya, ini tafsir Ibnu Qayyim. Wa fassara bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah wa hikmatih. Dan ditafsirkan ayat ini bahwasanya apa yang menimpa mereka pada kekalahan di dalam perang Uhud ini tidak terjadi karena takdir Allah dan karena hikmah Allah. Ini mereka menganggap demikian. Jadi bukan karena takdir Allah, ya, tetapi bukan juga karena hikmah Allah, dia tidak yakin demikian. Ya, ini pasti kesalahan ini. Demikian. Maka mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan wa fussira, dan ditafsirkan bi inkaril hikmah. Orang-orang munafik di dalam dua ayat ini dia mengingkari hikmah. Maksudnya Allah menciptakan sesuatu ini pasti ada hikmah. Nah, dia enggak percaya hikmah itu. Kekalahan itu enggak terima. Takdir Allah yang jelek bagi manusia dia enggak mau terima. Dia ingkari. Seakan-akan tidak ada hikmah. Padahal iblis saja diciptakan, neraka saja diciptakan oleh Allah, tentu ada hikmah yang besar. Setiap penyakit, kekalahan,
ya, kegagalan, tentu ada hikmah yang besar yang Allah tentukan bagi hambanya. Dan orang-orang munafik ini mengingkari hikmah itu, ya. Dan juga wa inkaril qadar, dia mengingkari takdir, bahwa kekalahan dalam perang Uhud sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingkari kesempurnaan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak yakin berarti bahwasanya agama Allah akan dimenangkan. Dengan kekalahan yang sedikit mereka sudah bersuuzon kepada Allah. Ya. Wa an yuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Bahwasanya mereka mengingkari bahwasanya agama Allah akan menang atas semuanya. Wa hadza huwa dhannus su', dan ini semua adalah persangkaan yang buruk. Alladzi dhannahul munafiqun, yang disangkakan oleh orang-orang munafik. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik fi surah Al-Fat, di dalam surah Al-Fat, yaitu surah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa inna makan hadza dhannas sau', karena semata-mata ini adalah persangkaan yang buruk. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdi wa wa'dihi as-sadiq. Bahwasanya perbuatan tersebut merupakan persangkaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak bagi hikmahnya. Karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Wa hamdihi, pujiannya, ya, wa wa'dihi, dan janjinya yang benar, bahwasanya Allah berjanji untuk memenangkan kebenaran, ya. Faman dhanna annahu yudilul batila, maka barang siapa yang berprasangka bahwasanya kebatilan itu akan menang terhadap kebenaran dengan kemenangan yang mustaqirratan, yang terus, ya, menang, kebatilan itu terus menang terus, ya, yadmahillu ma'al haq, maka akan lenyap kebenaran itu. Atau dia mengingkari ankara an yakuna ma jara biqadahi wa qadarihi, atau mereka itu mengingkari, ya, bahwasanya apa yang terjadi itu berjalan atas qada dan takdirnya. Atau ankara an yakuna qadruhu li hikmatin balighah, atau mereka mengingkari bahwasanya takdir Allah itu ada hikmah yang besar, yastahiqu 'alaiha alhamdu, yang berhak kepada Allah itu dipuji, atau pujian itu berhak kepadanya. Bal za'ama, bahkan mereka mengira, anna dzalika limasyiatin mujarradatin, bahwasanya hal tersebut terjadi karena masyiah saja. Artinya Allah ciptakan karena kehendak Allah saja, bukan karena hikmah. Ya, padahal setiap yang Allah ciptakan ada hikmah yang besar. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada hikmah. Tentu hikmah ini ada yang diketahui oleh manusia, ada yang tidak diketahui oleh manusia. Maka kita yakin segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada hikmah yang besar. Fadzalika dhannul ladzina kafaru, maka hal tersebut adalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru, maka celaka bagi orang-orang kafir, minan nar, ya, maka bagian daripada neraka. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan perkataannya, wa aksarun nas, dan kebanyakan manusia, yakni maksudnya adalah orang-orang kafir, yazunnuna billahi dhannas sau', mereka berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk, fima yahtassu bihim, pada sesuatu yang menimpa mereka, wa fima yaf'alhu bighairihi, dan apa yang Allah lakukan terhadap orang lain. Mereka berburuk sangka dengan perbuatan Allah. Wala yaslamu min dzalika illa man arafallahu asma'ahu wa sifatihi wa mujab hikmatihi wa hamdihi. Dan tidak akan selamat dari hal tersebut, dari persangkaan buruk tersebut, kecuali orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal nama-nama Allah,
orang yang mengenal sifat-sifat Allah dan yang mengharuskan bahwasanya sesuatu itu terjadi karena hikmah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Falyatanil labibun nasihu li nafsihi bihadza. Maka hendaklah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falyatani, maka hendaklah dia memberikan perhatian bagi orang yang labib, yang berakal, an-nasih, yang menginginkan kebaikan li nafsihi, terhadap dirinya dengan perkara ini, wal yatub ilallah, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Jika kita berprasangka kepada Allah, maka kata Ibnu Qayyim, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw, dan hendaklah dia meminta ampun kepada Allah atas persangkaan kepada Rabbnya dengan persangkaan yang buruk. Inilah sikap seorang mukmin. Apabila kita berprasangka buruk kepada Allah, hendaklah kita bertobat dan beristighfar kepada Allah. Jangan seperti orang kafir atau seperti orang-orang munafik. Walau fattashta man fattashta, dan seandainya engkau periksa, engkau teliti, la ra'aita, engkau akan dapati indahu ta'annutan, banyak di antara manusia itu yang menyangkal terhadap takdir, wa malamatan, dan mencemooh takdir, banyak, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita memperhatikan, banyak manusia itu mencela takdir, banyak menghina takdir, bukan dia nisbatkan kepada Allah, Allah menciptakan takdir karena hikmah, tapi dia cela takdir tersebut, wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, seperti dia mengatakan, seharusnya adalah begini dan begitu, kenapa kok terjadi begini, harusnya begini dan begitu menurut dia, famustaqilun wa mustaqsirun, baik porsi persangkaannya itu sedikit maupun banyak. Wa fattis nafsaka, dan periksa dirimu, kata Ibnu Qayyim. Artinya muhasabah, lihat dirimu itu, periksa, hal antas salimun, apakah engkau selamat dari perbuatan buruk sangka kepada Allah. Maka kita disuruh muhasabah dari dua ayat ini. Maka beliau membawakan sebuah syair, dia mengatakan, dia tutup dengan sebuah syair, tafsirannya, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Maka jika kamu itu selamat daripada itu, maksudnya daripada perkara suudzon, tanju min zi azimatin, maka engkau berarti selamat dari malapetaka yang besar. Wa illa, dan jika kamu enggak selamat, kamu masih berburuk sangka kepada takdir Allah, fa inni la ikhaluka najia, maka sesungguhnya aku tidak mengira bahwasanya atau menyangka engkau akan selamat. Aku kira engkau tidak akan selamat. Begitu maksud Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka berikanlah perhatian pada diri kita untuk bermuhasabah, apakah kita sering mencela takdir, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua ayat ini setidaknya ada beberapa fawaid yang bisa kita pelajari kemudian kita amalkan. Yang pertama, bahwasanya husnuzzon, berbaik sangka, merupakan perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban tauhid. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, jangan kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah seperti berburuk sangkanya orang-orang munafik ketika kalah di dalam perang Uhud. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah, melainkan kita berhusnuzzan, pasti ada hikmah yang besar dan lebih baik daripada itu semua. Pasti ada pelajaran yang berharga dari apa yang tidak kita sukai dari kejadian kehidupan kita. Maka dahulukan husnuzzan,
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah yang besar. Dan apa yang terjadi pada diri kita ya sudah dalam atau berjalan dengan takdirnya Allah, sudah ditulis ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, tidak akan meleset dari tulisan itu ya atau tidak lepas dari kehendak Allah. Artinya apa yang menimpa kita nggak mungkin Allah tidak berkehendak. Bahkan daun yang jatuh sekalipun atas kehendak Allah, apalagi atas kejadian yang terjadi pada diri kita. Kemudian apa yang terjadi pada diri kita itu atas ilmu Allah. Allah tahu ya. Jangan kita mengira Allah tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita karena urusannya banyak. Tidak. Allah tahu ya apa yang terjadi pada diri kita ya, baik itu musibah atau kenikmatan, pasti Allah mengetahuinya. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat poin bahwa kita beriman kepada takdir, yaitu al-kitabah, bahwa kita yakin bahwasanya apa yang terjadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian al-khalqu, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kejadian tersebut. Kemudian al-ilmu, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian tersebut. Al-iradah atau al-masyiah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini keempat ini, berarti kita meyakini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggerutu, jangan kita ngedumel ya terhadap apa yang terjadi pada diri kita, karena ini di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua atau fawaid yang kedua, bahwasanya kebalikan daripada husnuzan adalah suudzon. Suudzon ya. Bersuudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah tidak sayang, jangan-jangan Allah enggak mengampuni saya, jangan-jangan amal saya enggak diterima. Oh, jangan-jangan Allah benci sama saya, ya. Tidak demikian. Tapi berhusnuzan, ya. Doa kita selama ini tidak dikabulkan, jangan bersuudzon, husnuzan, ya. Mungkin saja ya doa-doa kita selama ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bisa jadi ya kalau Allah kabulkan, terkadang kondisi kita akan jauh lebih buruk. Terkadang demikian, bisa jadi seperti kita ya terhadap anak-anak kita, terhadap murid-murid kita, dia minta sesuatu yang membahayakan ya. Misalkan dia minta jajan lebih dari kadarnya, kita tidak berikan. Kenapa? Karena khawatir mudarat, karena dia akan jajan yang membahayakan buat dirinya. Kita nggak kasih ya. Kata anak kita pasti kita dikatakan pelit, pasti kita dikatakan tidak mau membahagiakan dia. Padahal ini demi kebaikan si anak tersebut. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal yang gaib, yang telah menciptakan kita bahagia dan sengsaranya? Tentu apabila Allah ya tidak atau menunda pengkabulan doa kita, ya tentu ada hikmah yang lebih besar. Bisa jadi ya dengan tidak dikabulkannya itu jauh lebih baik bagi diri kita. Atau Allah simpan, ya Allah simpan dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari doa-doa kita. Ya, mungkin kita diselamatkan dari celaka. Mungkin ini karena doa kita yang belum dikabulkan. Sebenarnya bukan Allah tidak mengabulkan. Allah Maha mengabul doa. Ya. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah pasti mengabulkan doa, tapi bentuknya mungkin berbeda. Karena Allah punya hikmah yang lebih besar. Ya, atau bisa jadi Allah simpan di surga. Allah simpan di surga nanti dikasih, ya, disimpan aja nanti, dikumpulin. Ya, tentu ini karena hikmah yang besar. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam ayat ini menetapkan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi karena qada dan qadar, ya, karena ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang terjadi kekalahan, musibah, penyakit, kesengsaraan, miskin, kaya, ya, susah, senang, gagal, sukses. Ini semuanya ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika nabinya saja kalah di dalam perang, ya,
Maka apakah orang-orang mukmin hidupnya bahagia terus? Enggak. Ya, harta, kesusahan, ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya orang yang diberikan harta berarti orang itu baik. Belum tentu. Belum tentu. Ya, bisa jadi dengan dia miskin, ya, maka lebih baik bagi Allah karena dia sujudnya banyak, ibadahnya banyak. Ya, dikasih harta sedikit saja sudah sombong dia, sudah lupa dengan Allah. Maka ini buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada hikmah yang besar. Demikian juga orang diberikan sakit karena dengan sakit Allah ampuni dosanya, ya, dengan gratis, ya. Dia meminta ampun belum tentu diampuni, tapi dengan dia sabar karena musibah yang Allah berikan kepadanya, Allah hapus begitu saja. Ini merupakan karunia yang besar. Maka tidak heran kalau Nabi mendapatkan musibah bukan bersabar, melainkan bersyukur kepada Allah. Karena dia melihat ganti dari musibah itu tentu lebih baik dan lebih besar dari apa yang diperkirakan manusia. Maka yang keempat, fawaid yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui urusan takdir. Tidak ada urusannya dengan takdir. Takdir adalah milik Allah. Ya, perkaranya adalah milik Allah. Seandainya Allah tahu hal yang gaib, atau Allah bisa atau Rasul bisa menentukan sesuatu, takdirnya bisa menentukan sendiri, tentu ia tidak akan kalah di dalam perang Uhud. Ini merupakan hikmah yang besar bagi kita umatnya. Nabinya saja ya mendapatkan kekalahan. Apakah kita tidak terima dengan kegagalan kita? Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hamba manusia itu lemah. Semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu tidak ada urusannya dengan masalah takdir. Yang kelima, ya, menetapkan bahwasanya adanya hikmah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini ada hikmah setiap penciptaan Allah. Maka kita disuruh muhasabah, kita disuruh tadabbur, ya, tadabbur terhadap ciptaan Allah. Apa yang Allah ciptakan itu ada hikmah. Ya, hikmahnya ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama yang menggali hikmah-hikmah, ya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Ya, tapi kita harus yakin apa yang Allah ciptakan dari makhluk maupun dari perbuatan-perbuatan hamba atau kejadian-kejadian alam ini pasti ada hikmah yang besar. Wa huwa la yaf'alu syai'an abasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada tujuan, pasti ada hikmah yang besar. Yang terakhir, jamaah sekalian, bahwa saja janji Allah itu mesti terjadi. Ya. Janji Allah mesti terjadi. Janganlah ragu seperti ragunya orang munafik dengan kekalahan sedikit di dalam perang Uhud, lantas dia mengatakan Allah ingkar janji. Katanya Allah akan memenangkan agamanya. Katanya Allah berjanji akan memenangkan Rasulnya, tapi kok kalah. Nah, ini sikap orang munafik. Adapun orang yang beriman, ya, yakin bahwasanya janji Allah pasti akan terjadi. Ya, la yuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Akan menang agama Allah semuanya. Agama Allah akan menang, ya. Dan meskipun orang-orang musyrik itu membenci kemenangan, ya, orang-orang Islam. Dan tidak berhenti perkaranya dengan kalahnya di perang Uhud, ya. Sebagaimana yang dikira orang-orang munafik. Dia kira urusannya selesai. Wah, udah kalah, selesai urusan. Kalah, lenyap, ya, musnah agama yang benar ini. Tidak demikian. Mungkin ini ya hanya sedikit kekalahan, ya, untuk diambil pelajaran sehingga bisa lebih kuat lagi dan seterusnya. Maka ini semuanya ya ada hikmah dan orang mukmin yakin akan kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini jamaah yang bisa saya jelaskan dua bab. Yang pertama ya tentang larangan mencela angin,
Kemudian yang kedua tentang larangan bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah sesuatu perbuatan yang menciderai kesempurnaan tauhid kita. Dan kita belajar tauhid agar tauhid kita menjadi sempurna, ya, sebagaimana yang Allah inginkan, ya, dari hamba-hambanya yang beribadah dengan sempurna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.